Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari redesign website Visiting Jogja. Perkenalkan, nama saya Martin Miladia Harunisa dengan NIM 22014909. Saya Larsati Putri Aisyah dengan NIM 22014913. Saya Akihana Nabila dengan NIM 22014934. Saya Agustino Wijayanto dengan NIM 22014936. Oke, selanjutnya yaitu tentang proyek Visiting Jogja. Alasan kami meredesain website Visiting Jogja karena untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memperbarui tampilan visual agar lebih user friendly, serta mempermudah navigasi sehingga informasi tentang pariwisata Jogja dapat diakses dengan lebih efisien dan efektif oleh pengunjung. Tentang website Visiting Jogja merupakan situs website resmi dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs website ini menyediakan berbagai informasi tentang pariwisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs ini juga tidak hanya memberikan informasi tentang pariwisata, namun terdapat informasi tentang destinasi, kuliner, event, akomodasi, peta wisata, dan info wisata yang ada di Yogyakarta. Di website ini ada 3 hal yang menurut kelompok kami itu merupakan sebuah keunggulan. Yang pertama yaitu informasi wisata yang beragam, event yang disajikan up to date, serta fitur interaktif. Selanjutnya yaitu user research. Dugaan permasalahan yang kami buat ada 3, yaitu yang pertama, alur proses yang membingungkan pengguna. Yang kedua, tata letak yang ditampilkan tidak seimbang antar halaman, informasinya monoton dan tidak user friendly. Yang terakhir yaitu informasi yang disajikan kurang lengkap. Solusi dari kelompok kami adalah menyederhanakan opsi menu dan mengurangi jumlah item yang membingungkan. Yang kedua yaitu memperbaiki tata letak pada halaman beranda dan halaman destinasi dengan memperhatikan prinsip desain yang user friendly. Dan yang terakhir yaitu menambahkan informasi ulasan pada fitur destinasi. Penjelasan selanjutnya yaitu kita menggunakan metode design thinking. Design thinking adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Berikut adalah penerapan design thinking untuk merancang ulang website Visiting Jogja. Yang pertama yaitu empati. Latar belakang. Sebuah website dapat dikatakan baik dan tidak dapat ditentukan Sebuah website dapat dikatakan baik atau tidak dapat ditentukan oleh 2 faktor, yaitu yang pertama merupakan tingkat usabilitas pengguna dalam menggunakan suatu website dengan fokus pada kegunaan, efektif dan efisien terhadap informasi yang disajikan, serta faktor yang kedua merupakan faktor yang mengutamakan keindahan serta daya tarik yang menarik visual dari suatu desain. Berdasarkan dari uraian di atas, maka akan dilakukan perancangan ulang website pariwisata Yogyakarta yaitu Visiting Jogja. Dengan dilakukannya perbaikan diharapkan agar dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh para wisatawan yang akan berkunjung berwisata di wilayah Yogyakarta. Dengan adanya perancangan ulang user interface dan user experience, website pariwisata Yogyakarta dapat menjadi solusi untuk para wisatawan dalam mengetahui wisata yang terdapat di wilayah Yogyakarta. Hipotesis permasalahan. Di sini kita terdapat 3 hipotesis permasalahan. Yang pertama yaitu hipotesis alur proses. Alur proses pada website ini tidak konsisten, dalam pergantian tiap fiturnya tidak sama. Yang kedua yaitu hipotesis tata letak. Tata letak pada tampilan awal website ini tidak seimbang dan kurang user friendly. Yang ketiga yaitu hipotesis penambahan informasi ulasan. Perlunya menambahkan informasi ulasan pada fitur destinasi. Validasi kuesioner. Di sini kita membuat kuesioner. Linknya sebagai berikut. Kesimpulan dari kuesionernya yaitu berdasarkan survei yang telah dilakukan melalui penyebaran kuesioner didapatkan 42 responden di mana 35,7% sangat sering mengunjungi website ini, 14,13% sering mengunjungi website ini, 19% netral mengunjungi website ini dan tidak sering mengunjungi website ini. Dari data 30 responden atau 90,4% yang pernah mengakses website ini didapatkan data sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu define.
ada tahap define. Di sini kita mengumpulkan ide-ide untuk membangun fitur, fungsi, dan elemen lain untuk menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya yaitu user persona. Di user persona ini kita ambil dari Alda Mevia, yang kita ambil dari responden kita. Yang selanjutnya yaitu Customer Journey Map. Customer Journey Map ini kita memiliki 10 aktivitas. Yang selanjutnya yaitu User Flow. Yang pertama, user memilih fitur yang akan digunakan, yaitu ada 3 fitur: beranda, event, dan destinasi. Dari beranda dan event ini bisa mencari informasi wisata dan event. Dari beranda bisa memilih rekomendasi wisata, video, event terdekat, dan berita terkini. Dari fitur event ini bisa memilih cari informasi event, daftar event, detail informasi event. Yang selanjutnya yaitu fitur destinasi. Fitur destinasi bisa memilih kategori pantai. Dari memilih kategori pantai, cari informasi destinasi wisata terpopuler, rekomendasi wisata, info terbaru, dan detail informasi pantai. Yang selanjutnya yaitu IDEA. Fitur beranda yaitu memiliki masalah alur proses pada fitur ini membingungkan dan tata letaknya kontennya tidak seimbang. Solusinya yaitu di sini ada 3. Yang pertama yaitu landing page dan beranda dijadikan dalam satu tampilan. Yang kedua yaitu desain tampilannya dibuat user friendly. Yang ketiga yaitu konten yang disajikan lebih beragam dan menarik. Yang selanjutnya yaitu fitur destinasi. Permasalahannya adalah tata letak search pada bar kurang jelas, informasi wisata yang disampaikan kurang lengkap, dan tampilannya tidak user friendly. Solusinya ada 3. Yang pertama itu tata letak search bar didesain lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu informasi wisata yang disajikan dibuat lebih lengkap, ringkas, dan jelas. Yang selanjutnya yaitu konten yang disajikan lebih beragam dan menarik. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prototipe yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama ada fitur beranda. Pada fitur ini, user dapat mencari informasi wisata, kuliner, budaya, dan lain-lain yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Fitur ini juga menampilkan rekomendasi wisata yang paling digemari, video terkait, event terdekat, dan berita terkini. Selanjutnya ada fitur event. Fitur event ini user bisa mencari event yang ada di daerah istimewa Yogyakarta di bagian search bar. Pada fitur ini, di bagian beranda menampilkan daftar event terdekat supaya memudahkan user mengingat dan ikut meramaikannya. Dan selanjutnya ada fitur destinasi. Pada fitur destinasi, user bisa memilih kategori destinasi yang akan dicari. Misalnya memilih kategori wisata pantai, pada kategori tersebut akan menampilkan wisata pantai terpopuler, detail informasi wisata, pantai tertentu, dan berita terkini yang ada di Yogyakarta. Berikut adalah desain low fidelity yang kelompok kami buat berdasarkan Crazy Edge yang sebelumnya sudah kami buat. Kemudian selanjutnya kami juga membuat desain high fidelity berdasarkan Crazy low fidelity yang sudah kelompok kami buat. Nah, di sini kami menggunakan font open size, regular, semi bold, dan bold dengan size
12px, 16px, 24px, 32px, 48px, dan 64px. Di sini kami menggunakan 3 warna, yaitu ada warna merah, warna hitam, dan warna putih. Nah, ini kami menampilkan link keseluruhan hasil yang sudah kelompok kami buat, yaitu ada link prototype, link front end, dan link Figma. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian testing. Di testing ini kita menggunakan aplikasi Maze. Nah, ini ada link untuk testing Maze dan juga hasil report dari pengguna yang udah melakukan testing menggunakan Maze. Kemudian untuk testing usability kita menggunakan metode SUS. SUS itu adalah System Usability Scale, yaitu metode uji alat pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat usability sebuah sistem. Nah, ini ada link perhitungan metode SUS. Kemudian untuk hasil responden, ini diambil dari 5 responden yang dari penyebaran form pertama itu dipilih dari hasil jawaban yang mendekati benar. Nah, kemudian di jumlah ini perhitungannya itu dari soal yang jawabannya soal ganjil, maka hasil dari responden akan dikurangi 1. Kemudian untuk pertanyaan genap itu 5 dikurangi jawaban dari respondennya. Nah, kemudian ini adalah hasil penilaian dari keseluruhan, di mana untuk testing sistem ini mendapatkan nilai SUS 86 dengan predikat sangat baik. Selanjutnya akan mempresentasikan alur dari kerja. Nah, untuk yang pertama ada rekomendasi wisata. Di rekomendasi wisata ini kita bisa melihat informasi dari wisatanya. Nah, di sini ada informasi tentang wisatanya, terus ada kayak daya tarik, kemudian harga tiket masuk, ulasan, kemudian balik ke beranda. Di bawahnya itu akan ada video. Ini adalah video dari salah satu wisata. Kemudian balik ke beranda. Di bawahnya ini akan ada event terdekat yang ada di Visiting Jogja. Ini adalah tampilan eventnya. Kemudian selanjutnya ada berita terkini atau berita yang paling update di website ini. Nah, ini adalah tampilan dari beritanya. Kemudian untuk alur proses selanjutnya pada fitur destinasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada fitur event. Di sini kita juga meredesain pada fitur event. Pada fitur event ini akan ditampilkan daftar event yang ada di Yogyakarta. Di sini kita juga bisa mencari event yang kita mau. Misalnya kita mencari event Geopark Night Spekta 6.0. Akan ditampilkan hasil seperti ini. Kita balik lagi ke beranda event. Di sini kita juga bisa tahu lebih detail inti dari eventnya itu apa aja, siapa aja yang isi gitu. Fitur selanjutnya yaitu destinasi. Di sini kita bisa tahu destinasi wisata terpopuler di Yogyakarta itu apa aja. Misalnya Candi Borobudur. Itu nanti akan langsung dikasih informasi detail mengenai informasi wisatanya. Di sini kita juga bisa memilih mau wisata kategorinya apa, misalnya wisata pantai. Ini akan disajikan rekomendasi wisata pantai berdasarkan dari website tersebut. Misalnya pantai ini kita klik, itu juga akan menampilkan informasi pantai secara detail. Di sini juga ada info terbaru. Kita bisa klik
buat tahu info detailnya apa aja. Di sini kita juga bisa cari, misalnya cari Pantai Parangtritis. Ini akan disajikan berita ataupun event mengenai Pantai Parangtritis. Misalnya event ini, kita klik, akan ditampilkan detail event. Yang berita juga sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.